Ya, berarti krem itu untuk siang sampai sore, yang navy malam gitu. Boleh sih, aku nggak mau banyak ganti. Pokoknya aku capek. Iya, tapi kata ya fotografernya kemarin yang kita prewedding, itu udah include sama semuanya, sama video juga. Iya sayang, kan emang harus include semua sih. Ya berarti udah semua. Bentar lagi, nanti malam tinggal cincin, kita kasih nama, udah tinggal ngambil. Udah selesai semua. Semuanya udah siap kan? Udah. Berarti Apa sih yang belum? Coba deh, mungkin aku lupa. iya cuma fotografer kurang setengah. Kalau yang lain udah aku transfer semua. Enggak, aku DP semua ya. Kan tinggal pelunasan semua. Kan orangnya nggak mau kemarin. Iya kan bayar setengah semua. Gimana sih? Pusing ya bos? Ya pusing, kerjaan banyak. Mana udah 1 bulan kita mau nikah. Tapi ya pusing-pusing bahagia sih sayang, biar kita cepet serumah. Aku pengen ya tiap pagi bukan cuma ya emak yang buatin kopi kamu gitu, dimasakin kamu. Tapi aku nggak bisa masak. Mana dong? Ya kan semua belajar. Emang kamu bisa nyetir mobil itu langsung bisa? Ya belajar sih. Ya udah, kamu bisa masak, kamu atau nggak bisa masak nggak apa-apa, yang penting bisa buat kopi. Bisa kan? Kopi itu pakai bubuk. Udahlah, nggak usah bercanda. Sayang, sekalian kan nanti malam kita ambil cincin. Kamu ikut aku ya, aku mau ketemu sama seseorang. Udah, nggak usah salin, nggak usah apa, kamu pakai kayak gitu aja. Kayak gini? Iya kan, daripada kamu salin masih mau pulang. Ya udah nggak apa-apa, aman tapi kan. Ya udah, yuk. Sayang. Ya sayang. Tapi kamu kemana sih? Ya aku mau ketemu rekan bisnis aku, tapi ya nggak ketemu langsung bosnya. Ya anak buahnya aja. Kalau penting aku nggak ikut aja deh. Ya nggak apa-apa kan, kamu sekarang udah calon istri aku, bukan pacar aku. Jadi apa-apa kamu harus ikut juga. Belajar dari sekarang. Belajar berhadapan sama orang-orang beda. Ya rekan-rekan bisnis aku, biar mereka juga tahu kalau istri aku ya punya calon istri. Ya udah, yuk. Permisi. Ya. Mas Berto, Awe. Oh ya, kenapa kalian nunggu di sini? Kan saya sudah telepon kalian tadi, saya tunggu di Cafe BM. Bos, mohon maaf. Kami berdua itu tidak ada banyak waktu. Iya, terus kalian mau menyampaikan sesuatu apa yang dibilang kalian itu penting? Bos, kita berdua ini diperintah oleh bos saya untuk menyampaikan bos harus cepat tanda tangan. Oke, masalah tanda tangan untuk ya bisnis kita, oke. Tapi kan saya 1 bulan lagi mau menikah, saya nggak bisa secepatnya urusin proses itu. Oh, bukan masalah itu, bos. Yang harus tanda tangan perampasan semua aset si bos Noval. Semua. Ya tapi bentar, maksud dari pembicaraan kamu itu, pengambilan aset itu apa? Saya langsung bicara pada intinya, bos. Bos ingat kan? Perusahaan bos itu punya utang sama bos saya itu besar, bahkan miliaran. Dan saya tidak mau tahu, besok semua mobil, rumah beserta asetnya harus sudah ada di saya. Gini. Saya sama bos kalian itu baik-baik aja. Dan saya minta waktu, karena 1 bulan lagi saya akan menikah. Jadi kalau semuanya diambil sekarang juga, itu bagaimana? Itu bukan urusan kita berdua, bos. Saya berdua hanya perintah dari bos saya. Terus, kalau saya nggak bisa tanda tangan hari ini, gimana? Ya terpaksa, kita akan bertempur. Bos Noval punya anak buah, bos saya lebih banyak anak buahnya. Oke. Saya sedikit banyak sudah banyak dibantu oleh bos kalian. Jadi, oke. Kalau memang utang itu harus terselesaikan secara cepat, oke. Saya akan selesaikan dan saya akan tanda tangan hari ini. Kalau memang semua mobil beserta apa yang saya punya itu harus diambil, silakan. Tapi tidak harus dengan pertempuran. Siap, bos. Nanti sore kita datang ke sana. Baik, kita duluan, bos. Oke. Say, kamu yang sabar ya. Maksudnya gimana sih? Kenapa aset-aset kamu semua dirampas? Mungkin ini adalah sebuah keteledoran aku dalam bekerja, saya. Aku sama bos mereka itu, awalnya sih kita kerjasama dengan baik. Tapi mungkin bisa dikatakan, aku yang teledor, aku terlalu banyak kasih modal sama bos mereka. Lalu ketika aku menurun, kerjaan aku menurun, aku dimanfaatkan kayak gini sampai kerugian miliaran, bahkan puluhan miliar, sayang. Tapi kan nggak seharusnya semua harus dirampas. Ya tapi mau gimana lagi, sayang? Kalau aku nggak nurutin semuanya, bahkan ada pertempuran, sayang. Aku nggak mau anak buahku itu ikut sakit hati ataupun terluka. Biarkan aku yang merasakan semua. Namanya pembisnis sejati itu pasti ada naik turunnya. Kita nggak akan selamanya di atas dan kita nggak akan selamanya di bawah. Tergantung cara berpikir kita gimana. Ya berarti selama ini cara kerja aku itu salah. Aku terlalu gegabah. Kamu yang sabar ya, kamu masih punya aku yang selalu ada di deket kamu. Makasih ya. Kamu ternyata tulus sama aku. Sayang, udah nggak usah ditekuk gitu wajahnya. Semua yang apa yang hilang masih bisa kebeli lagi. Yang terpenting
aku selalu ada di dekat kamu. Yang aku sedih itu bukan kehilangan semua harta aku, Terus apa? tapi ujian ini cukup berat bagi aku. Kamu percaya nggak kalau orang mau nikah itu ada aja ujiannya? 1 bulan lagi kita mau menikah dan semuanya belum terbayarkan semua. Aku masih DP. Terus aku harus cari kemana? Sedangkan semua tabungan aku semua udah berupa aset. Sayang udah, namanya rezeki pasti ada aja nanti yang datang. Yang penting kamu tetap semangat, fokus buat nikahin aku, oke? Aku tahu pasti hati kamu sekarang lagi campur aduk, lagi berantakan. Cuma ya aku nggak mau kamu berpikir terlalu jauh. Sayang, makasih ya. Aku nilai beneran tulus sama aku. Ketika aku jatuh kayak gini, apakah kamu mau tetap ada di dekat aku? Apakah kita jadi untuk menikah? Aku pikir kalau kamu masih punya pertanyaan seperti itu, kamu belum bisa percaya 100% sama aku. Aku percaya 100% sama kamu. Tapi 1 bulan lagi kita mau menikah. Terus aku dikasih cobaan kayak gini, semua harta aku habis. Kamu oke, kalau untuk makan mungkin cukup. Aku masih ada usaha-usaha kecil. Tapi kamu nggak malu. Kamu kenal sama aku, semua tahu kalau aku pengusaha muda. Sekarang, kalau ini sampai viral, aku bangkrut kayak gini, apa kamu nggak malu? Nggak sama sekali. Karena kamu menurut aku nggak ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Ini kesalahan kamu dalam bekerja aja. Setiap kesalahan itu pasti ada sebab dan akibat. Maka aku akan belajar dari sebuah kesalahan aku, sayang. Tapi jujur, dari hati kecil kamu. Kalau aku bangkrut kayak gini, apakah kamu mau tetap nikah sama aku? Udah, nggak usah dibahas. Mending kita sekarang pulang, kalau nggak kita beli makan dulu. Yuk. Udah. Bentar, Apa lagi? sayang. 1 bulan lagi kita menikah loh. Dan aku udah nggak punya segalanya. Aku bisa dibilang bangkrut. Sayang, kamu jangan meragukan rezeki Allah. Semua tuh pasti ada jalannya. Sayang, nih kuncinya. Makasih ya udah nganterin aku ke sini. Kamu kenapa untuk sini? Iya kan, di sini aku ada rumah ya kecil, aku bersihkan. Yaudah, aku bantuin. Enggak usah, aku udah telepon tadi kan, dengar sendiri di mobil. Aku udah telepon ya anak buahku suruh bersihkan. Ya besok kamu kesini untuk aku pindah-pindah juga untuk barang-barang aku yang nggak disita. Ya nanti kan aku bisa bantu kamu perlu apa kek, butuh bantuan Udah, aku. kamu sekarang pulang aja. Aku minta tolong kamu ambilkan cincinnya ya. Kalau kamu ada tabungan bayarin dulu ya. Nah, nanti nggak apa-apa sayang. Kalau kita tinggal di rumah kecil nggak besar. Nggak apa-apa lah, kita kan juga bisa nanti tinggal di rumah. Udah, kita setelah nikah, kalau kamu bener-bener mau sama aku, kita jangan tinggal sama orang tua. Kita harus mandiri. Kalau aku kan di sini tinggal sendiri, oke? Makasih ya. Karena dalam keadaan apapun, aku sudah tahu kalau kamu akan tetap di sampingku, oke? Makasih banyak ya. Kamu pulangnya hati-hati. Nanti nyampe atau ambil cincinnya kabar-kabar. Oke sayang? Ada kalau gitu aku balik dulu ya. Yaudah sayang. Nanti kabar-kabar ya. Tapi nanti kayaknya aku ngajak temen deh. ya udah, aku juga mau cari uang untuk lunasin semuanya ya, biar pernikahan kita itu lancar. Semangat ya. Udah pulang. Hati-hati ya. Oke. Sayang, kamu udah tadi? Ya, nggak juga sih. Kok kamu tadi telepon sama aku mau ke sini? Kok tiba-tiba udah sampai sini? Ya, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya, ngomong apa kan? Nanti sore kita mau keluar, mau bersih-bersih. Katanya kamu mau ikut bersih-bersih di rumahku yang itu. Iya, aku langsung ngomong aja ya. Iya, kenapa? Tapi janji kamu jangan marah sama aku. Iya, kenapa harus marah sayang? Janji dulu. Iya janji. Emang kamu mau kemana? Mau ninggalin aku? Ya enggak. Terus? Ya terus kamu mau ngomong apa? Aku habis jual mobil aku. Apa? Kenapa dijual? Kan Bang udah janji gak bakal marah. Iya, tapi kenapa kamu harus jual mobil kamu? Emang kamu mau beli apa? Ya buat bantu kamu, soalnya kan. Oke, aku makasih sama kamu ya. Iya, karena kamu sampai jual mobil, karena kamu mau bantu aku. Kita kan bayar ya wedding kita Aku cuma gak mau kamu tuh beban sendiri. Oke, kamu beban sendiri kalau ekonomi kamu kayak yang kemarin. Cuma sekarang kan ekonomi kamu udah beda. Ya aku tahu, ekonomi aku emang nggak kayak kemarin. Dan aku mengalami kebangkrutan. Tapi nggak seharusnya kamu jual mobil kamu. Itu mobil kamu dapat hasilnya. Iya, dengan susah payah kamu. Sekarang kamu jual gitu aja. Bukannya kamu sendiri pernah bilang, apa yang hilang nanti kita beli lagi kalau punya rezeki. Terus, aku mau tanya sama kamu. Kamu sampai berkorban jual mobil kamu. Alasan kamu apa? Sayang, aku kenal kamu ketika kamu udah berada.
Dan ketika kamu terpuruk kayak gini, aku bakal selalu ada di samping kamu sampai kamu bisa bangkit kembali. Dan aku bakal korbankan segala cara supaya kamu gak kekurangan apa. Makasih ya, aku jadi terharu. Kita kenal memang ketika aku sudah punya segalanya. Tapi aku salut sama kamu ketika aku terpuruk. Kamu tetap ada di samping aku. Aku cuma gak mau kamu tuh beban sendiri. Nanti kalau misalnya ada sisa duitnya, kita buat hidup ke depannya. Tapi kamu bakal cari kerja lagi kan? Kok kerja lagi? Kan aku bisnis sendiri, cuma bisnis aku yang bangkrut. Iya, Ya udah, aku dari nol lagi sama kamu. Makasih ya, udah berkorban. Aku janji aku bakal selalu ada di samping kamu. Makasih. Ya udah, bentar aku ambil handphone aku dulu. Kita jalannya. Sekalian lagi lunasin apa-apa yang belum lunas. Ya udah gampang, kamu tunggu depan dulu. Aku udah punya duit loh sekarang. Udah, tunggu depan. Oke. Iya, aku nggak mau tahu kamu cari sampai dapat. Ya barusan si Citra itu bilang sama aku kalau mobilnya dijual. Berarti itu kalau nggak kemarin bisa jadi tadi pagi. Iya, dealnya. Kamu kerahkan semua teman-teman, tanya. Kan kamu tahu mobil si Citra. Ya aku nggak mau tahu, harus dapat mobil itu. Ya kamu kasih keuntungan lah sedikit. Ya misal itu di showroom kamu kasih keuntungan sedikit. Pokoknya mobil itu harus dapat. Aku nggak mau tahu. Siap. Ya aku nggak mau yang baru, aku harus mobil itu harus dapat. Oke, kerahkan semua teman-teman. Iya, harus dapat. Karena itu mobil kerja keras si Citra. Aku nggak mau tahu. Oke? Ya udah. Nanti aku merapat. Harus dapat. Assalamualaikum. Berarti si Citra beneran setia sama aku. Ketika aku terpuruk, Citra sampai rela jual mobil kesayangan dia, hasil kerja keras dia. Aku harus perjuangkan Citra, aku harus bahagiakan si Citra. Beneran udah ketemu? Oh, plat nomor sama mobilnya bener? Oh iya, atas. Iya, Citra. Oke, kamu handle semuanya. Oh, nggak apa-apa. Kamu kasih lebih showroomnya. Ntar bilang. Oke. Tapi bener ya, mobil itu ya. Ya udah, makasih banyak atas kerjasamanya ya. Iya, saya langsung pulang sekarang juga. Oke. Besok, iya, mobil taruh. Nah, betul. Ya udah, taruh di garasi sana. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, besok kita ketemuan. Kalau bener-bener itu mobil. Oh, ya udah, syukur. Ya udah, besok ikut ya perintah aku ya. Ya udah, yuk, assalamualaikum. Alhamdulillah, udah ketemu.